Ya, kamu juga mungkin sekarang adalah seorang karyawan yang sudah muak bekerja di tempat itu dan sekarang kepikiran untuk resign, atau mungkin kamu seorang profesional freelancer yang juga seperti itu masih underpaid, atau mungkin kamu juga sekarang lagi bikin bisnis kecil menjadi seorang pengusaha yang masih terjebak sama hal-hal teknis. Dan alhamdulillah saya akan sharing, bukan ngajarin sih, tapi lebih sharing karena saya sedang menjalankan itu semua dan sedang berprogres, dan progresnya lumayan lah teman-teman. Oke teman-teman, sambil bekerja saya mau sedikit sharing ke kalian semua tentang bagaimana saya mendesain shortcut yang tadinya dari seorang karyawan menjadi seorang solopreneur dan sekarang menjadi seorang investor kecil-kecilan seperti itulah teman-teman. Tapi paling tidak ini adalah progres yang jauh lebih cepat daripada sebelumnya yang saya tidak pernah desain seperti itu. Nah, mungkin kamu yang nonton konten kali ini, kamu mungkin sama seperti saya, kamu juga mungkin sekarang adalah seorang karyawan yang sudah muak bekerja di tempat itu dan sekarang kepikiran untuk resign karena gajinya tidak cukup, masih hidup dari gaji ke gaji yang tidak pernah cukup, atau mungkin kamu seorang profesional freelancer yang juga seperti itu masih underpaid padahal sudah berusaha seoptimal mungkin untuk klien, atau mungkin kamu juga sekarang lagi bikin bisnis kecil menjadi seorang pengusaha yang masih terjebak sama hal-hal teknis. Dan alhamdulillah saya akan sharing, bukan ngajarin sih, tapi lebih sharing karena saya sedang menjalankan itu semua dan sedang berprogres, dan progresnya lumayan lah teman-teman, seperti itu. Oke, nah jadi dulu saya pernah bikin akun sebelum akun Bapak Ahmad ini, tapi di akun itu saya tidak pernah muncul, tidak pernah ada suara, gambar, apalagi konten berupa video seperti ini teman-teman. Nah, saya juga jarang sekali sharing value, jarang menunjukkan apa yang saya bisa di luar sana. Akhirnya semua yang saya bangun itu tidak bertahan lama karena yang saya hasilkan ya menghasilkan, tapi sama seperti kamu mungkin saat ini yang masih underpaid seperti itu, tapi tidak ada yang bisa saya lakukan juga waktu itu teman-teman. Nah, tapi pada saat itu saya sudah punya expertise-nya, saya sudah paham digital marketing sejak 2010, 2012 dan sudah mulai menghasilkan di 2012 ya seperti itu, meskipun tidak banyak. Nah, cuman tidak ada yang percaya karena saya tidak pernah muncul seperti ini. Nah, oke, nah jadi titik baliknya di mana teman-teman? Ketika saya mulai sadar kalau skill itu ternyata tidak cukup. Skill teknis kita, expertise kita yang sekarang ini itu tidak cukup ternyata teman-teman. Kalau kita mau menghasilkan lebih besar, kalau sekedar untuk dapat gaji ya mungkin cukup. Nah, tapi sampai kapan? Oke, jadi ternyata saya baru paham kalau saya butuh untuk bisa paham tentang bisnis karena saya sedang menjalankan bisnis. Jadi saya harus paham tentang bisnisnya. Dan saya perlu orang yang bisa mengajarkan saya. Seperti itu, teman-teman. Nah, makanya saya berusaha untuk mencari lingkungan-lingkungan yang baru, berusaha mencari komunitas pengusaha pastinya, bukan komunitas pekerja kreatif. Karena ya kita bukan sudah selesai, tapi ya cukuplah tentang skill teknis. Makanya yang kita butuhkan adalah circle orang-orang yang bahas tentang bisnis karena kita menjadi pebisnis. Nah, bagaimana saya bisa join ke tempat-tempat seperti itu, ke lingkungan seperti itu sementara saya adalah seorang introvert yang tidak suka dengan keramaian, tidak suka ngobrol panjang lebar sama orang banyak di luar sana. Ya caranya adalah saya harus membangun personal brand. Ya personal brand biar apa? Biar lagi-lagi shortcut. Kalau saya membangun personal brand, saya dikenal, paling tidak orang duluan yang nyapa, bukan saya yang nyapa duluan. Bukan sombong ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau orang duluan yang nyapa, saya lebih mudah untuk ngobrol. Seperti itulah. Simpelnya seperti itu teman-teman. Oke. Nah jadi yang saya lakukan adalah saya bikin akun baru. Ya akun yang sekarang ini Bapak Ahmad. Nah karena saya sadar kalau saya tidak pernah muncul seperti sebelumnya, tidak ada orang yang tahu kalau saya bisa bantuin bisnis mereka dengan marketing, dengan digital marketing, dengan skill-skill kreatif saya dan yang saya punya saat ini. Seperti itu. Nah, makanya saya harus bikin akun dan muncul seperti ini. Susah, berat, sangat berat. Bayangkanlah kalau yang extrovert aja kalau mau bikin konten itu berat sekali teman-teman. Kalau mereka baru mau mulai, apalagi saya yang introvert. Nah seperti itu, mungkin kalian juga seperti itu. Nah terus setelah saya bikin akun baru, saya memaksakan diri untuk muncul. Yang saya lakukan adalah saya harus menentukan positioning saya kembali dari awal dan menentukan siapa audiens dan target market yang saya sasar seperti itu. Nah kenapa? Karena saya sedang mencari audiens dan market yang saya bisa konversi menjadi klien yang mampu membayar saya lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah tapi dengan effort yang bukan sedikit, tapi maksudnya efisien, tapi hasilnya lebih optimal seperti itu. Nah, terus untuk bisa mendapatkan klien yang seperti itu,
mau tidak mau saya harus saya harus memperlihatkan kalau saya sebenarnya bisa membantu mereka, dan itu butuh divalidasi. Ini yang ribet di sini teman-teman. Ini yang agak berat di sini. Nah, jadi strateginya seperti apa untuk introvert seperti saya yang lagi bertransisi? Caranya adalah, shortcutnya adalah saya harus mencari brand lokal yang sedang bertumbuh, masih kecil tapi sedang bertumbuh. Nah, waktu itu saya melihat ada sekitar 3 brand waktu itu yang sedang bertumbuh di kota saya di Makassar. Saya coba mendekat dari satu ke satu brand yang lainnya, dan akhirnya ketemulah satu brand namanya Yota yang waktu itu juga masih kecil, masih punya 6 outlet kalau tidak salah, ke 8 outlet. Karena saya join waktu itu 6 ke 8 outlet kalau tidak salah ingat ya, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, terus di situ saya diajak untuk setelah saya mendekat, strateginya seperti setelah saya mendekat, ownernya tahu kalau saya punya skill digital marketing yang mumpuni untuk membantu bisnisnya, dimintalah saya untuk mentoring timnya waktu itu. Nah, akhirnya saya mentoring timnya, dan ternyata timnya tidak mampu untuk kita bentuk sebagai marketer waktu itu, karena memang minatnya dia bukan di marketing tapi di operasional. Nah, akhirnya strategi selanjutnya adalah, karena saya mau belajar lebih banyak lagi, selain validasi tadi, saya tahu brand ini bertumbuh, dia pasti akan mencari mentor yang lain dan coach yang lain supaya bisnisnya lebih cepat lagi. Nah, karena saya juga mau belajar dan bisa divalidasi lagi di situ meskipun tidak punya sertifikasi waktu itu, tapi dengan belajar, dengan mengerjakan satu brand yang bertumbuh, saya bisa tervalidasi. Akhirnya saya berpindahlah dari tadinya jadi mentor di perusahaan itu, di brand Yota itu, akhirnya saya masuk menjadi manajer marketing, join dalam struktur mereka seperti itu. Nah, karena kompetensi teknis saya sebagai digital marketer dan kompetensi yang dibutuhkan sebagai manajer itu dua hal yang berbeda, saya harus banyak belajar. Makanya dalam situ saya join lah, saya memaksakan diri untuk saya menerima untuk join dalam brand itu. Kenapa? Karena kalau saya ada dalam brand itu, saya akan belajar sama coach dan mentor yang lain, dan itu gratis. Padahal kalau kita mau belajar, saya dalam kondisi minus kan secara keuangan, saya pasti belum mampu waktu itu, karena biayanya puluhan juta sampai ratusan juta teman-teman. Bahkan yang saya tahu sampai hari ini biayanya sudah miliaran untuk bisa belajar di coach-coach yang bukan kaleng-kaleng seperti itu, coachnya nasional. Oke, nah dalam situ saya belajar dan tervalidasi lah. Apa yang terjadi? Bisnis itu ikut bertumbuh, alhamdulillah, dan itu ya saya bisa berani bilang ada kontribusi kecil saya di brand itu. Kontribusi kecil karena di dalam situ ada manajer-manajer yang lain yang mereka juga berkontribusi. Tapi dengan bangga saya bilang saya sangat bangga ada di brand itu, karena dan saya juga berterima kasih sudah ada di brand itu. Dan apa yang saya dapatkan setelah saya melakukan semua yang saya desain ini teman-teman? Saya mendapatkan gaji sebagai manajer dalam perusahaan itu. Dan saya mendapatkan bayaran sebagai mentor di perusahaan-perusahaan yang lain. Karena setelah saya tervalidasi, brand yang lain pun yang juga mau bertumbuh, mereka datang satu persatu tanpa saya harus mendatangi mereka. Ini adalah hasil dari ikhtiar saya, alhamdulillah, dengan izin Allah. Nah, hasil dari personal brand, tanpa harus kita mendatangi, kita yang didatangi dan kita yang ditawarkan berapa yang harus saya bayar untuk bisa di mentoring. Seperti itu kerennya kalau kita membangun personal brand, dan harus dipaksakan teman-teman. Oke. Nah, bayarannya sangat-sangat besar untuk saya, paling tidak untuk saat ini, karena ya kalau dibilang berapa digit lumayan lah, sudah menghasilkan sangat-sangat besar, jauh lebih besar daripada gaji saya sewaktu menjadi manajer di perusahaan Yota tadi teman-teman. Saya tidak bilang saya merendahkan perusahaan itu, justru sebaliknya, dengan bangga saya berani bilang apa yang saya hasilkan sekarang, alhamdulillah dengan izin Allah, itu juga adalah salah satu sebab dari saya berada di perusahaan itu, menjadi mentor dan menjadi manajer dan menjadi orang yang belajar banyak di perusahaan itu. Dan perusahaan itu dipimpin sama leader yang namanya Adrian, dan saya sangat-sangat berterima kasih sama beliau. Jadi teman-teman, pesannya di sini yang saya mau sampaikan ke kalian, yang mungkin kalian sekarang statusnya adalah seorang karyawan, kalau kalian mau resign dan nanti setelah resign, jangan pernah meludahi sumur tempat kalian minum, karena apa yang kita dapatkan nanti, kayak contoh saya sekarang, itu memang jauh lebih besar daripada gaji kita di tempat itu dulunya. Tapi teman-teman, itu adalah sebab dari mereka, kita banyak belajar di tempat itu. Nah, karena kita ingin bertumbuh, makanya kita resign. Tapi apa yang kita hasilkan sekarang itu adalah sebab dari mereka juga, seperti itu. Jadi kita harus berterima kasih dan banyak-banyak
berdoa kebaikan untuk mereka juga seperti itu. Barakallahu fikum. Oke, nah jadi semua dari apa yang kita desain itu, kita ikhtiarkan itu, apalah hasilnya teman-teman? Nah, yang pertama tadi gaji, terus dapat klien, dapat bayaran yang lebih besar lagi, dan reputasi terbentuk. Akhirnya saya bisa bikin kelas seperti ini, ada yang mau beli kelas offline, mentoring dan lain sebagainya, private mentoring, one on one dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Jadi ya seperti ini rahasianya, seperti ini strateginya kalau kalian mau menghasilkan dari skill kalian juga dan pengalaman kalian juga. Nah, kalau kalian mau belajar lebih banyak lagi tentang hal yang seperti ini, saya sudah buat materinya online dan kalian bisa belajar lebih banyak di situ. Saya beri nama kelas ini Hidup dari Skill. Ini adalah kelas akselerasi dari Stay Radical. Silakan DM saya atau klik linknya di deskripsi atau learn more atau dimanapun itu. DM saya lah, kita belajar bareng teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.